Bayangkan, Anda sedang memegang sebuah buah yang terlihat begitu polos, begitu biasa, sampai orang tidak pernah curiga bahwa di dalamnya ada sebuah jebakan yang membuat jutaan penderita diabetes di seluruh dunia kehilangan kendali terhadap gula darah mereka tanpa pernah menyadarinya. Bukan karena buah itu berbahaya, tetapi karena cara orang memandang buah selama ini penuh dengan mitos yang salah, setengah benar, dan seringkali menyesatkan. Ada satu mitos khusus yang begitu kuat, begitu dipercaya, sehingga banyak orang baru menyadari dampaknya setelah bertahun-tahun berjuang dengan gula darah yang naik turun tanpa penjelasan. Mitos itu sederhana. Semua buah itu aman dan selalu baik bagi penderita diabetes. Kalimat yang terdengar manis, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Dan justru karena terdengar begitu masuk akal, banyak orang tidak pernah mempertanyakannya. Mereka makan buah kapan saja, sebanyak apapun, dan percaya bahwa karena itu adalah makanan alami, tubuh pasti akan menerimanya dengan baik. Tapi tubuh tidak bekerja seperti itu. Ada buah yang membantu menjaga keseimbangan, ada yang perlu dikendalikan, dan ada yang ketika dimakan dengan cara tertentu dapat membuat gula darah melonjak lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa cara buah dipilih, waktu makannya, tingkat kematangannya, bahkan apakah dimakan sendiri atau bersama makanan lain dapat membuat perbedaan besar pada keseimbangan gula darah harian. Dan inilah alasan mengapa begitu banyak penderita diabetes merasa, saya sudah makan sehat, tapi kenapa gula saya tetap tidak stabil? Jawabannya sering tersembunyi di balik mitos itu. Sebelum kita membahas lebih dalam dan membongkar apa yang selama ini disalahpahami, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung saluran ini. Tekan tombol suka dan berlangganan sekarang. Dukungan kecil dari Anda membuat kami bisa terus menghadirkan video-video yang membantu Anda memahami tubuh dengan cara yang lebih sederhana, lebih alami, dan tentu saja lebih aman untuk kehidupan sehari-hari. Kembali ke buah dan mitosnya. Jika Anda pernah merasa bingung mengapa buah tertentu membuat Anda kenyang lebih lama, sementara buah lainnya membuat Anda cepat lapar dan gula naik, itu bukan imajinasi. Setiap buah memiliki kombinasi serat, air, rasa manis, dan kecepatan penyerapannya sendiri. Ada buah yang bekerja seperti rem alami, menjaga gula darah tetap stabil. Ada buah yang justru bergerak terlalu cepat di dalam tubuh, membuat gula mudah naik tanpa Anda sadari. Dan yang membuat semuanya lebih rumit adalah bahwa banyak orang menganggap buah aman tanpa batas, sehingga mereka makan dengan cara yang justru menghilangkan manfaat utamanya. Disinilah segalanya mulai terungkap. Dan saat kita mulai memahami rahasia sebenarnya di balik buah dan pengaruhnya terhadap keseimbangan gula darah, semuanya terasa jauh lebih jelas. Sekarang coba bayangkan sebuah adegan sederhana. Anda membuka kulkas, melihat semangkuk bayam segar, dan menganggap itu hanya sayuran biasa. Tidak ada yang istimewa, tidak ada aroma kuat, tidak ada warna mencolok, hanya lembaran hijau yang sering kita lewati tanpa pikir panjang. Tetapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan. Sesuatu yang membuat bayam menjadi salah satu sekutu paling kuat bagi tubuh, terutama jika Anda hidup dengan gula darah yang mudah naik turun. Bayam tidak bekerja dengan cara dramatis, tidak membuat perubahan tiba-tiba. Justru sebaliknya, ia bekerja dengan cara yang halus, perlahan, dan konsisten. Seperti seseorang yang diam tetapi selalu hadir di saat Anda membutuhkan. Itulah alasan mengapa begitu banyak orang meremehkannya. Karena manfaatnya tidak berteriak tetapi terasa dari waktu ke waktu. Ketika Anda makan bayam, tubuh merespon dengan cara yang menenangkan. Perut terasa lebih ringan, energi lebih stabil, pikiran lebih jernih. Dan meski Anda mungkin tidak menyadarinya, proses kecil di dalam tubuh mulai bekerja. Pencernaan bergerak lebih teratur, rasa kenyang bertahan lebih lama, dan keinginan makan berlebihan mulai menurun. Itu semua terjadi berkat kombinasi serat, lembut, dan nutrisi penting yang membantu tubuh menjaga keseimbangan alaminya. Bayam juga memberikan sesuatu yang sering kita lupakan, rasa tenang.
Banyak orang yang hidup dengan gula darah tidak stabil, tahu bagaimana rasanya. Kekhawatiran, ketegangan, rasa takut setelah makan. Bayam membantu menciptakan ruang kecil di mana tubuh tidak merasa terbebani. Inilah sebabnya mengapa banyak ahli menyarankan sayuran hijau sebagai pilihan harian yang sederhana tetapi kuat. Cara menikmatinya pun sangat fleksibel. Anda bisa menumis bayam dengan sedikit minyak zaitun sampai layu dan harum. Bisa dicampur dalam telur orak-arik agar sarapan lebih mengenyangkan. Bisa diblender dengan buah-buahan rendah gula menjadi smoothie hijau yang segar. Bahkan bisa dijadikan salad hangat, cukup dituang sedikit air panas dan diberi perasan jeruk nipis. Setiap cara penyajian memberikan manfaat yang sama, hanya berbeda tekstur dan pengalaman makan. Yang menarik adalah bagaimana bayam membantu tubuh merasakan ringan setelah makan. Banyak orang yang akhirnya mengurangi camilan manis hanya karena tubuh mereka tidak lagi terasa gelisah. Itu bukan keajaiban, itu hanya tubuh yang akhirnya mendapatkan makanan yang bekerja sesuai dengan ritmenya. Dan dibalik semua itu, bayam adalah salah satu bahan makanan yang paling mudah ditemukan, paling murah, dan paling cepat disiapkan. Tidak butuh bumbu rumit, tidak butuh teknik memasak khusus. Justru kesederhanaannya yang membuatnya kuat. Karena sesuatu yang sederhana seringkali justru yang paling kita butuhkan. Sekarang coba bayangkan sebuah adegan sederhana. Anda membuka kulkas, melihat semangkuk bayam segar, dan menganggap itu hanya sayuran biasa. Tidak ada yang istimewa, tidak ada aroma kuat, tidak ada warna mencolok. Hanya lembaran hijau yang sering kita lewati tanpa pikir panjang. Tetapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan. Sesuatu yang membuat bayam menjadi salah satu sekutu paling kuat bagi tubuh, terutama jika Anda hidup dengan gula darah yang mudah naik turun. Bayam tidak bekerja dengan cara dramatis, tidak membuat perubahan tiba-tiba. Justru sebaliknya, ia bekerja dengan cara yang halus, perlahan dan konsisten, seperti seseorang yang diam tetapi selalu hadir di saat Anda membutuhkan. Itulah alasan mengapa begitu banyak orang meremehkannya. Karena manfaatnya tidak berteriak tetapi terasa dari waktu ke waktu. Ketika Anda makan bayam, tubuh merespons dengan cara yang menenangkan. Perut terasa lebih ringan, energi lebih stabil, pikiran lebih jernih. Dan meski Anda mungkin tidak menyadarinya, proses kecil di dalam tubuh mulai bekerja. Pencernaan bergerak lebih teratur, rasa kenyang bertahan lebih lama, dan keinginan makan berlebihan mulai menurun. Itu semua terjadi berkat kombinasi serat lembut dan nutrisi penting yang membantu tubuh menjaga keseimbangan alaminya. Bayam juga memberikan sesuatu yang sering kita lupakan, rasa tenang. Banyak orang yang hidup dengan gula darah tidak stabil tahu bagaimana rasanya. Kekhawatiran, ketegangan, rasa takut setelah makan. Bayam membantu menciptakan ruang kecil di mana tubuh tidak merasa terbebani. Inilah sebabnya mengapa banyak ahli menyarankan sayuran hijau sebagai pilihan harian yang sederhana tetapi kuat. Cara menikmatinya pun sangat fleksibel. Anda bisa menumis bayam dengan sedikit minyak zaitun sampai layu dan harum. Bisa dicampur dalam telur orak-arik agar sarapan lebih mengenyangkan. Bisa diblender dengan buah-buahan rendah gula menjadi smoothie hijau yang segar. Bahkan bisa dijadikan salad hangat, cukup dituang sedikit air panas dan diberi perasan jeruk nipis. Setiap cara penyajian memberikan manfaat yang sama, hanya berbeda tekstur dan pengalaman makan. Yang menarik adalah bagaimana bayam membantu tubuh merasakan ringan setelah makan. Banyak orang yang akhirnya mengurangi camilan manis hanya karena tubuh mereka tidak lagi terasa gelisah. Itu bukan keajaiban, itu hanya tubuh yang akhirnya mendapatkan makanan yang bekerja sesuai dengan ritmenya. Dan dibalik semua itu, bayam adalah salah satu bahan makanan yang paling mudah ditemukan, paling murah, dan paling cepat disiapkan. Tidak butuh bumbu rumit, tidak butuh teknik memasak khusus. Justru kesederhanaannya yang membuatnya kuat. Karena sesuatu yang sederhana seringkali justru yang paling kita butuhkan. Bayangkan, selama bertahun-tahun Anda akredito bahwa menghindari buah adalah cara paling aman untuk menjaga gula darah tetap stabil.
Banyak orang hidup dengan rasa takut yang sama. Takut makan buah, takut sedikit manis alami, takut kalau satu porsi saja bisa membuat gula naik tanpa kendali. Namun setelah kita membongkar mitos paling berbahaya ini, satu hal menjadi jelas. Masalahnya bukan pada buah, tapi pada cara kita memahaminya. Selama ini banyak penderita diabetes hanya mendengar potongannya saja, bukan ceritanya secara utuh. Mereka mendengar bahwa buah mengandung gula, tapi tidak mendengar bahwa serat di dalamnya memperlambat penyerapan. Mereka mendengar bahwa beberapa buah memiliki glukosa, tapi tidak mendengar bahwa tubuh merespons berbeda ketika gula itu datang bersama vitamin, air, antioksidan, dan struktur alami. Mereka takut pada rasa manis, padahal justru keseimbanganlah yang selalu memberi perlindungan bagi tubuh. Dan sekarang, setelah Anda mendengar penjelasan panjang tentang bagaimana buah bekerja, bagaimana tubuh meresponsnya, dan mengapa ketakutan itu sering tidak memiliki dasar yang lengkap, saya ingin Anda merasakan sesuatu ketenangan. Bukan sekadar tenang karena Anda tahu lebih banyak, tetapi tenang karena Anda bisa mulai memilih makanan bukan berdasarkan rasa takut, tetapi berdasarkan pemahaman. Itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih teratur, lebih ringan, dan lebih selaras dengan kebutuhan tubuh Anda. Yang lebih penting lagi, Anda sekarang memiliki sesuatu yang begitu banyak orang belum punya. Kesadaran bahwa tubuh bukan musuh Anda, kesadaran bahwa makanan bukan ancaman, kesadaran bahwa setiap pilihan kecil bisa membantu tubuh menjaga keseimbangan alami tanpa harus menjalani hidup penuh kekhawatiran. Dan ketika Anda membawa pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, saat Anda memilih buah yang tepat, saat Anda memperhatikan porsi, saat Anda mendengarkan sinyal tubuh, Anda sedang menciptakan rutinitas baru yang lebih damai dan mantap. Tidak ekstrem, tidak menyiksa, tidak penuh larangan. Hanya keputusan kecil yang konsisten yang seiring waktu memberi rasa stabilitas yang selama ini Anda cari. Jika Anda merasa video seperti ini membuka mata, memberikan pemahaman baru, atau membantu Anda melihat tubuh dari sudut yang lebih ringan dan lebih manusiawi, dukunglah channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Dukungan kecil dari Anda membuat kami bisa terus membuat konten yang membantu, menenangkan, dan penuh penjelasan sederhana untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jaga diri Anda, jaga pilihan Anda, dan terutama, jaga hubungan Anda dengan tubuh Anda sendiri. Karena ketika Anda mengerti tubuh Anda, semuanya menjadi lebih mudah, lebih tenang, dan jauh lebih terkendali.